Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa, NPM 22100100080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi e-commerce. Nah, pada tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah e-commerce ya, yang diampu oleh Bapak Ibrahim. Nah, mantap. Oke, untuk aplikasinya sendiri itu website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, tapi di sini saya menggunakan framework Laravel ya untuk memudahkan pada tahap pengembangan aplikasinya. Versi Laravel 10 ya. Dan database menggunakan MySQL. Oke, mungkin kita akan langsung saja buka aplikasi. Sebetulnya ini sudah online. Nama domainnya itu demo.dxt smart.myid. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan. Sebetulnya aplikasi ini dibikin atas dasar request dari klien dari Samarinda, Bapak Bro Sendiawan. Nah, kebetulan dia punya bisnis Deluxe ya, nama brandnya Deluxe Line ya saat ini. Kalau dulu sih Deluxe ID nama brandnya dulu. Tapi sekarang kalau saya lihat di Instagram itu Deluxe Line sih, kayaknya ganti ya. Tapi keren sih brandnya itu. Oke, sebetulnya ini halaman depan. Halaman depannya harusnya menampilkan sebuah foto ya. Entah itu dari nama perusahaannya atau produknya atau katalognya apalah gitu ya. Cuman nih fotonya ini saya hilangkan karena kita belum mempunyai foto ya. Kalau kita ambil dari online sih bisa aja, cuman kayaknya itu bakal kena kuperek. Kuperek sih, copyright, copyright. Hak cipta lah. Jadi kita putuskan polosan aja. Oke, kemudian di halaman di bawah, kalau kita scroll ke bawah itu ada peta untuk mengindikasikan toko merchant-nya ini lokasinya di mana, biar customer tuh gampang mencari tokonya ini di mana. Kan ngapain butuh tahu juga di mana tokonya. Jangan-jangan tokonya ini fiktif. Aneh kan. Oke, mungkin kita akan bahas di halaman customer-nya dulu ya, halaman depannya dulu, mulai dari pencarian produk, pemilteran produk, sampai ke pemesanan produk. Oke, sebetulnya aplikasi ini simple aja. Kita hanya pemesanan lewat aplikasi WA, WhatsApp ya. Karena kalau kita integrasikan langsung ke metode pembayaran seperti host-to-host langsung ke bank-bank itu lumayan bengkak juga untuk biaya integrasi awalnya. Sampai ke integrasi ke ekspedisi kurirnya itu lumayan juga. Nah, makanya di sini kita putuskan hanya pesan lewat order berdasarkan WA. Tapi itu sebetulnya sudah keren sih. Oke, pada sisi kiri atas itu ada menu untuk menampilkan sidebar. Di sini tersedia ada beranda, yaitu halaman ini tadi, kemudian ada daftar produk untuk menampilkan seluruh produknya Deluxe ID ini. Kemudian ada celana dan hoodie, ini merupakan kategori yang ada di dalam brand ini. Nah, untuk dua menu ini sebetulnya sudah interaktif ya. Interaktif sih, fleksibel ya. Bisa diatur lewat admin panel gitu, bisa ditambah, bisa diubah, bisa dihapus ya. Oke, pada sisi sebelah kanan atasnya ada pencarian. Nah, ini perlu. Kan nggak mungkin customer mau beli kan nggak bisa nyari kan apa? Nggak bisa kan? Makanya kita bikin tombol pencarian. Kalau udah kita cari misalnya jaket misal. Ketemu satu produk. Menampilkan tentang jaket aja di bawah itu. Ini sebetulnya mohon maaf ya. Karena yang saya tampilkan di sini produk dari Shopee ya, bukan produk asli dari brand ini. Jadi kalau kalian pengen kalau kalian kunjungi domain ini, aplikasi ini jangan beli di sini kan.
mereka masih belum terapkan produknya. Jadi ini data dummy aja. Harganya pun sembarang aja ngambil dari Shopee. Oke, di sini bisa difilter berdasarkan ketersediaannya. Stok yang tersedia atau stok yang sudah habis. Stok habis nih, kosong, nggak ada yang habis. Gitu. Nah, kemudian untuk kategori ya, seperti yang saya bahas tadi, ini sama aja kategori. Terus ada sorting atau sorter, pengurutan. Pengurutan berdasarkan harga, dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. Tuh. Oke, kita klik detail. Nah, di sini akan menampilkan seluruh informasi terkait daftar produknya. Ada kategorinya, ada judulnya, harganya. Di sini pre-order selama 3 hari. Kemudian ada variasi, ada M, L, XL, ini bisa diatur lewat admin panel. Kemudian ada subvariasi, warnanya ada basic terry, kemudian ada navy klasik. Nah, untuk harga ya. Untuk harga itu sebetulnya sudah fleksibel berdasarkan variasinya ataupun subvariasi. Jadi ketika kita pilih produknya misalnya XL gitu kan ukurannya, pasti besar kan. Membutuhkan kain yang banyak ketimbang ukuran yang kecil. Nah, itu bisa jadi untuk harga kita sebisa mungkin fleksibel, bisa diatur berdasarkan ukurannya atau variasinya. Nah, ini kebetulan harganya sama ya, semua ukuran. Nah, kemudian yang kerennya lagi itu ada subvariasi. Nah, ketika kita pilih subvariasi, maka gambarnya akan berubah ya berdasarkan subvariasi yang kita pilih. Nah, itu keren. Jadi customer tuh gampang. Oh, ini yang warna basic terry itu yang mana? Yang warna navy classic itu yang mana? Jadi di sini sistem menyediakannya ya. Kalau kita klik dia tampil dia gambarnya. Oh, ini barangnya. Ini produknya gitu. Oke, di sini ada informasi. Ini bisa diatur juga lewat admin panel. Kemudian ada pembelian. Nah, di sini yang saya bilang tadi, pembeliannya itu hanya melalui WA. Nah, di sini sebenarnya saya mau klik nih. Cuman WA dari pemilik bisnis ini masih ini sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena ya mungkin publik juga, tapi janganlah ya. Ini harusnya ordernya ke WA nih. Berdasarkan format template yang kita pilih. Variasinya L, ukurannya navy classic. Ketika kita pilih beli melalui WA, maka format template-nya itu berdasarkan yang kita pilih ini. Itu keren juga. Nah, kemudian untuk pembeliannya bisa juga melalui aplikasi pihak ketiga seperti e-commerce Shopee ya, Tokopedia maupun TikTok. Tuh. Oke, nah mungkin itu cukup ya untuk pembahasan di halaman customer-nya pada modul pembeliannya, pemesanannya. Kita akan beralih ke menu admin ya, untuk mengatur seluruh yang ada di halaman depan tadi. Oke, masukkan username sama kata sandi. Oke. Nah, di sini mohon maaf, untuk halaman dashboard-nya ini masih polosan ya, karena budgetnya terbatas sih. Makanya harusnya ada sih. Harusnya adalah kita tampilkan terkait misalnya ada nih, kasusnya berapa kali produk itu dilihat mungkin ya. Berapa kali customer itu klik order, entah itu melalui Shopee, entah itu melalui Tokopedia, ya pihak ketiganya lah ya, harusnya tampil di informasi sini. Tapi nanti saya akan bahas ke depan tuh saya sudah integrasikan ke Google Analytics ya, untuk melihat statistik terkait dengan website Deluxeland, Deluxclusive ini, The Exclusive ini. Oke, di sini ada kategori, bisa ditambah, bisa dihapus, bisa diubah juga. Kita akan bahas lebih ke modul produk saya. Nah, di sini untuk mengatur produknya. Di sini bisa difilter berdasarkan kategori, kata kunci, harga penjualan dari yang paling kecil ataupun yang maksimalnya berapa. Bisa difilter. Di sini ada tombol tambah produk.
Di sini menampilkan seluruh produknya. Bisa diubah, bisa dihapus juga. Oke, ini bisa diklik ya. Kita akan lihat di produk yang sudah ada aja. Ini kita klik edit. Nah, di sini ada kode produk atau SKU. Ini penting nih. Ini harus sifatnya sih ini unik ya. Jadi semua produk yang terdaftar itu kalau ada SKU yang sudah terdaftar, harusnya sistem itu menolak. Nggak mungkin kan? SKU itu kan sifatnya unik. Nggak boleh ada yang kembar. Kemudian ada nama produk, ada kategori, bisa dipilih. Jadi kalau mau tambah, misalnya kategorinya nggak tersedia di sini. Jadi tambah dulu di menu kategori, maka akan muncul di sini. Nah, kemudian ada spesifikasi teknis, komposisi, ada instruksi perawatan, deskripsi teknis. Nah, untuk 3 poin ini itu sudah menggunakan format Word ya. Jadi bisa dipilih fontnya, bold, italic, atau underline, atau menggunakan this. Ini formatnya number nih, tipenya dot gitu. Oke, sama. Oke, ini kita nggak simpan nih. Kalau kita berikutnya harusnya tersimpan. Nah, tersimpan kan. Oke. Kemudian di sini ada daftar foto produknya. Nah, di sini juga nggak kalah penting nih. Setiap produk itu kan mungkin aja memiliki beberapa foto. Nah, jadi ini untuk desain database sudah diterapkan untuk dua tabel sih untuk menyimpan foto produk ini. Yang satu khusus menampilkan produk, yang satu khusus menampilkan atau menampung daftar foto-fotonya. Nah, menggunakan relational database. Nah, di sini kita tinggal drop atau drop filenya, maka dia akan otomatis unggah ke upload. Ini saya bisa hapus juga. Kemudian modul penjualan. Di sini terkait dengan harga. Nah, seperti yang saya bahas tadi di awal, setiap variasi itu mungkin aja bisa memiliki varian harga. Nah, di sini mengaturnya. Misalnya variasi M. Subvariasinya, ya istilahnya warna lah ya. Basic pair ini harganya sekian. Stoknya sekian. Jadi diaturnya di sini. Ini kalau L lebih besar, jadi tinggal diatur aja. Misalnya 200.000. Simpan. Tuh. Yang L juga 200.000. Simpan. Nah, mungkin kalian penasaran kan, kenapa tadi di halaman depan tadi, kalau kita klik subvariasi, gambarnya itu otomatis tampil ya. Nah, di situ rumusnya sih ada di sini. Jadi ketika pada data subvariasi kan ini kan record ya. Ini satu record. Kemudian ini satu record lagi, ini satu record. Jadi satu record ini kita bisa ikatkan gitu ya, ikatan foto ya. Nah, jadi kita tinggal pilih aja fotonya yang mana, terus kode warnanya apa, tinggal dipilih itu. Oke. Nah, di sini saya menyediakan opsi juga untuk produk yang tidak ada variasi harganya. Jadi kalau kita nonaktifkan, maka hanya menampilkan satu harga aja. Itu seperti sendal kan, mungkin kategorinya sendal atau produknya sendal. Ya bisa aja semua ukuran itu diatur aja. Harganya sekian gitu ya. Harganya sama lah, pukul rata. Mungkin stoknya. Kemudian tab lainnya di sini menampilkan apakah suatu produk itu pre-order atau enggak. Jadi kalau dia pre-order, dia masukkan masa pre-ordernya berapa hari. Sini satuannya hari. Kemudian kata kunci untuk memudahkan customer mencari produknya. Jadi ini untuk memudahkan aja. Kemungkinan lebih luas lah ya kata kuncinya. Nah, kemudian di sini ada platform produk. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi yang lain. Nah, ini
tersedia ada Tokopedia, TikTok Shop, sama Shopee. Jadi kemudian masukkan linknya akan mengarah kemana. Oke, mungkin itu ya untuk modul penjualan. Bukan, untuk modul daftar produk, mengelola produknya. Nah, kemudian di sini ada referensi. Ini sih nggak terlalu penting banget sih. Tapi di sini ada tambah, ubah, hapus juga. Jadi untuk menampilkan seluruh yang bisa dilayani oleh tokonya. Jadi tokonya ini menyedia pembayaran lewat bank tertentu saja, bisa gitu kan. Meskipun di sini nggak nyimpan informasi nomor rekening, nggak ada. Jadi aman. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan aplikasi e-commerce. Ya, terima kasih banget nih, eksklusif ya, sudah me-order aplikasi ini. Kemudian dilanjutkan lagi untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce-nya. Kebetulan sih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan harapannya mungkin ya, semoga nilainya bagus sih. Bercanda. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.